Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas, mengkaji tentang sujud ya, sujud dan sujud tilawah. Jadi macam-macam sujud, ada tilawah, ada sujud syukur, ada sujud sahwi. Adapun sujud ini adalah fardu atau rukun ya, rukun dari sholat yang nomor 9 ya. Sujudun marrotaini. Nah, kita ini sujud setiap sholat, setiap rokaat terdiri dari 2 kali, kulla rokaatin, setiap rokaat. Nah, ini kalau perhitungan ilmunya itu kita sholat ini kan sama dengan tawaf. Jadi Rasulullah dalam hadis Sahih menyatakan at-tawafu bil baiti sholatun. Jadi orang tawaf mengitari Ka'bah itu sama dengan sholat. Ya bedanya kalau tawaf itu diperbolehkan untuk berbicara. Jadi berkeliling itu bersujud ya, alam semesta juga begitu. Walillahi yasjudu man fis sama. Jadi yang di langit malaikat juga bersujud, matahari, bintang, bulan, pohon-pohon. Nah, jadi posisinya itu persis seperti orang tawaf. Jadi sebelah kiri begini. Nah, ternyata tata surya itu bumi bersama bulan mengelilingi matahari itu begini. Jadi kenapa orang tawaf itu ya dia bersujud kan, baca subhanallah, alhamdulillah. Makanya kita sholat ini ya menghadap ke sana, menghadap ke kiblat, karena semuanya itu harus orang bersujud ya, bertasbih kepada Allah itu bukan hanya kita sendiri, tetapi semua benda-benda, matahari, langit, bumi, malaikat, semuanya ini tata surya ini sujud. Nah, manusia itu terbagi menjadi 2. Dalam surat Hajj itu ada yang mau tunduk bersujud, ada yang tidak mau sholat. Nah, itulah yang nanti akan celaka karena tidak mengikuti perputaran alam semesta. Jadi pada saat kita dapat 1 rokaat itu rukuk ya, rukuknya kan 1 kali. 1 kali ini 90 derajat ya, 90 derajat. Nah kalau sujud ini 135 derajat. Setiap rokaat 2 kali berarti 135 kali 2 sama dengan 270, ditambah 90 sama dengan 360. Jadi persis kalau kita menyelesaikan 1 rokaat itu sama dengan kita berputar mengelilingi Ka'bah itu sebanyak satu kali, mengikuti perputaran alam semesta. Nah kalau tidak mau berputar itu maka ya hancur. Alam semesta ini kalau dihentikan ya hari kiamat. Termasuk sel-sel proton, neutron, elektron, atom itu kalau bergerak dihentikan itu jadi bom nuklir, bom atom. Kalau ada orang tawaf di Ka'bah lalu dia berhenti, nah itu nanti terinjak. Sama dengan manusia ini kan, ketika tidak bergerak, tidak sholat, maka sesungguhnya dia menghancurkan alam semesta. Pak Ustadz kok dia tidak sholat kok tambah kaya? Itu namanya istidraj. Istidraj itu artinya ngelulu gitu. Jadi semakin jauh kok tambah dikasihkan, nanti ujung-ujungnya pasti. Nah di situ ada nasib. Ya. Jadi endingnya itu pasti tidak baik ya. Inilah bagian-bagian dari sujud 2 kali setiap rakaat itu karena persis 1 putaran ya. Kemudian tempat sujud itu ala ghairi mahmul ya, kita sujud ini atas benda yang tidak kita bawa. Nah, jadi tidak boleh pada saat sorbannya masih di
kalungkan lalu kita sujud dengan surbannya. Jadi surbannya harus ditaruh dulu. Nah, biasanya ibu-ibu itu kan mukenanya itu kalau sujud jangan sampai mukenanya itu dijadikan tempat sujud. Nah itu tidak sah ya, ghairu mahmul. Jadi kita lepaskan dulu, nah, baru di situ adalah sah. Jadi tidak boleh sesuatu yang melekat ke kita masih dipakai lalu kita jadikan untuk tempat sujud. Wa in taharraka biharakati, meskipun itu dia bergerak. Jadi alas kita bersujud itu bergerak itu. Nah, itu boleh. Li'annahu laisa bimahmulin lahu, karena meskipun alas itu ada goyang-goyang tetapi itu bukan termasuk yang di bawah. Fala yadur sujudu alaihi, maka itu tidak masalah. Seperti di kasur, kadang-kadang kita di hotel itu kan ada hotel-hotel yang tidak ada musolanya. Nah, itu bisa kita di kasur itu ya spring bed selama itu suci ya, tidak ada liur-liurnya. Nah, jadi itu kan kasur atau spring bed kan dia bergerak, tapi itu boleh dijadikan untuk tempat sujud. Nah itu hukumnya sah ya. Nah, tinggal cari arah kiblatnya di hotel itu. Nah, tapi ya bagus kita di musola ya, cari musolanya. Nah, tapi kalau tidak bisa ya kita bisa untuk sholat di atas spring bed ya. Nah itu meskipun bergerak tapi itu boleh ya, tidak ada masalah. Jadi itu alas ya, alas. Walau ala mindil, meskipun itu alasnya ini berbentuk sapu tangan. Jadi boleh sajadah, boleh sorban, boleh kain sarung, atau boleh sapu tangan ya. Li'annahu fi ya, sungguhnya itu boleh ya, boleh karena bukan termasuk sesuatu yang di bawah ya. Ma'atanggisin, beserta kita tekan sedikit ya. Jadi posisi pergerakan sujud itu ditekan di dahi ini. Jadi jangan ditekan di pinggang atau di pantatnya, tetapi ditekankan. Nah, di situ itu sunnahnya begitu. Supaya peredaran darah itu kan, posisi darah kepala kita itu ada di bawah jantung, jadi mengalir deras. Jadi kalau semakin sering sujud maka aliran darah itu semakin bagus, semakin sehat. Nah itu jadi biantar tafi ajizatuhu, jadi pinggangnya itu di atas ya, dan sekitarnya itu ala roksihi, sementara kepala itu ada di bawah ya. Wa mangkibaihi, dan dua pundaknya. Lil itsba'i, itu mengikuti Rasulullah, mengikuti hadis Nabi. Jadi posisinya itu jangan seperti anjing yang ngelimpruk itu ya. Nah, tapi dibuka ya, bawa ke atas. Nah, jadi jangan ngelimpruk begini, jangan ya, tapi di atas begini. Nah, di situ artinya ini puncak dari ketundukan, puncak dari kita sesuatu yang mulia kepala tetapi diletakkan di bawah. Nah, maka ini termasuk sesuatu yang sangat mulia ya. Tidak boleh manusia itu sujud kepada manusia, tidak boleh ya, kecuali kalau sungkem itu ya. Sungkem itu kan dia tidak bersujud ya, tetapi apa istilahnya itu ya, penghormatan ya. Jadi tidak diniati menyembah. Jadi sungkeman misalnya ada anak kemudian pas akad nikah, setelah akad nikah lalu sungkeman, itu dia bukan sujud tetapi penghormatan ya. Nah, kalau misalnya mencium kaki ibu tidak apa-apa, tapi niat itu menghormati, bukan niat untuk bersujud atau menyembah orang tua. Liwat ijabatihi, dengan meletakkan sebagian dari jidatnya ya, bikasfin, jidat ini dibuka. Nah, jadi jangan sampai ditutup semuanya ya.
Ini dibuka ya, supaya di situ masuk ke dalam 7 anggota yang dijadikan tempat sujud. Jadi nomor 1 jidat ini, kemudian yang kedua tangan 3 ya, kemudian 4, 5 itu lutut, kemudian 6, 7 ujung mata kaki. Nah itu sebagai hadis Nabi. Bagaimana hidung Pak Ustadz? Nah ini hidung ini disunahkan, wa sunnah fis sujudi wad'u anfin, dan dianjurkan, disunahkan, bal yata'akkadu, sunnah muakkad ya, wad'u anfin, untuk meletakkan hidung, li khabarin sahihin, karena ada hadis sahih yang menjadi dalil bahwa Rasulullah SAW dan Abu Dawud pada saat sholat itu meletakkan dahinya sama dengan hidungnya. Nah, di situ maka di sini di dalam kitab Fathul Mu'in ini disunahkan. Nah, ada sebagian ulama menyatakan wa min sama ikhtira wujubuhu. Nah, sebagian ulama menyatakan hukumnya adalah wajib. Jadi sebagian mewajibkan, sebagian hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau misalnya tidak di hidung tidak dikenakan, mungkin karena ini kenapa karpetnya kok tidak dicuci-cuci misalnya gitu. Nah, itu boleh ya, karena ini sunnah muakkad. Yusan wa rukbata ini awalan ya, dianjurkan meletakkan kedua lutut dulu. Nah, jadi lutut dulu, bukan tangan ya. Jadi anjurannya disunnahkan meletakkan kedua lutut. Tapi kalau lututnya mungkin ada ngilu-ngilu, itu enggak apa-apa ya, karena kondisi. Jadi kesunahannya itu meletakkan lutut dulu awalan kan, baru setelah itu kedua tangan ya, qabla wad'il kaffaini ya, setelah itu lalu meletakkan kedua tangan. Nah, jadi posisi urutannya itu lutut dulu, kemudian dahi, kemudian kedua tangan, wal yadaini. Itu tertib min haitsu tartib, urutannya seperti itu berdasarkan sunnah-sunnah hadis Rasul. Jadi lutut dulu, baru kemudian dahi ya, baru kemudian kedua tangan ya, kedua tangan. Nah, itu hukumnya sunnah ya. Mutafarriqataini artinya terpisah ya, jadi tangannya itu dipisah. Nah, jadi qadra shibrin satu jengkal ya, satu jengkal. Jadi kita sujud ini ya, jadi posisi kita ini kalau dihitung tengah-tengahnya itu jengkal begini. Jadi jangan begini, jangan juga dipadatkan begini. Nah, jadi posisi begini aja, jadi jengkalan satu shibrin. Ya, hadwa mangkibaihi, kemudian dua pundaknya. Rafi'an biro'aihi, kemudian diangkat. Jadi bukan ditaruh di tanah, tetapi lengannya itu diangkat anil ardi, dari tanah. Wa nasyiron asabi'ahu, dan jari jemarinya dibuka. Jadi bukan ditutup ya. Tadi ininya tadi satu jengkal, kemudian ininya dibuka, jadi bukan ditutup. Nah, ini kesunahannya itu ya, supaya pahala kita itu tambah banyak. Madmumatan lil qiblati, posisinya menghadap ke kiblat. Jadi bukan begini. Nah, jadi diluruskan menghadap ke kiblat. Nah, itu bagian-bagian dari kesunahan ya. Wa tafriqi qadamaihi, demikian juga kedua ujung kaki juga dibuka ya. Jadi ujungnya bukan ditutup begini, tetapi ujung jari-jari ini ya kita buka ya. Itu qadra shibrin. Nah, termasuk juga satu jengkal tadi. Jadi ininya juga satu jengkal, yang belakangnya juga. Jadi jangan dibuka begini ya. Jadi cukup satu
1 jengkal ya, shibrin. Muwajjihan asabi amal qiblati, menghadapkan jari jemari itu menghadap ke kiblat. Jadi diangkat begini kan otomatis menghadap ke sana kiblat. Wa yusannu fatwa ainaihi, dan dianjurkan untuk membuka mata halata sujudi, pada saat sujud. Nah, jadi mata kita jangan ditutup. Nah, kalau dibuka berarti ada nilai pahalanya. Nah, jadi setiap sholat itu usahakan terbuka. Kalau selain tasyahud itu semuanya menghadap ke tempat sujud. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah kita melihat, nah ini ya, lihat ini lalu kemudian melihat tempat sujud. Nah, jadi dianjurkan ini membuka apa? Membuka matanya. Tapi kalau seandainya ditutup ya enggak apa-apa ya. Tapi ini statusnya adalah sunnah. Ya. Wa qaulu subhana rabbiyal a'la bihamdihi, dan sunahkan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, jadi ini hukumnya sunnah salasan, sebanyak 3 kali, lil isba'i, karena mengikuti sunnah Nabi. Nah, jadi ini anjuran ya, meskipun kita diam saja yang penting sujud. Nah, tapi kalau ditambahi subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali, maka ini kita akan mendapatkan kesunahan. Nah, bisa ditambah dengan doa wa yazidu man marra nadban. Dianjurkan juga kita menamai Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kalau kita sholat sunnah, mungkin tahajud, mungkin duha atau qobliyah, ini doa bisa dibaca. Tapi kalau jadi imam ya jangan, kenapa Pak Imam lama sekali ya, itu kalau imam itu singkat saja. Wasuna ikhtaru doa, dan dianjurkan memperbanyak bacaan doa, karena pada saat sujud itu gampang sekali Allah menerima doa-doa kita ya. Seperti dalam hadis Nabi, wa qaminun ya, aksiru minat doa, perbanyaklah doa-doa pada saat sujud. Faqaminun ayyustajabalakum, maka gampang sekali doa-doa kita ini dikabulkan. Nah, tapi syaratnya harus dalam bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Ya Allah, cicilan belum lunas-lunas, kredit. Nah, jadi ini boleh kita memperlamakan kalau sholat sunnah. Nah, insya Allah semakin dekat kita, aqrabu, dekat kita kepada Allah ini adalah dengan pada saat sujud ya. Jadi usahakan doa itu di dalam bahasa Arab, bukan di dalam bahasa Indonesia. Baik, terakhir tentang sujud tilawah ya. Waktu sanu sajdatut tilawah, dianjurkan kita untuk sujud tilawah liqari'in, bagi orang-orang yang membaca, wasami'i jami ayatis sajdah, dan orang yang mendengar semua ayat-ayat sajadah. Jadi kalau ada kalimat sajadah yasjudu, nah ini kita dianjurkan untuk sujud, baik kita membaca sendiri atau makmum mendengar bacaan imamnya. Wa yasjudu musallin, dan orang yang sholat itu sujud li qiraati, karena membaca itu, illa makmuman, kecuali makmum. Makmum itu fayasjudu wa as-sajda sajdata imamihi, nah, mengikuti sujud dari imam. Jadi tidak boleh sendiri. Nah, kenapa Pak Imam ini tidak baca, tidak sujud ini? Nah, kalau begitu saya sendiri. Nah, itu batal. Batalat sholatuhu, maka itu batal. Jadi jangan memberontak ke imam. Imamnya sujud, dia tidak mau. Sebaliknya imamnya tidak sujud, dia malah sujud tilawah. Namanya makmum kurang ajar gitu. Jadi harus sama ya. Biasanya kan subuh itu kita membaca alif lam mim gitu ya, jadi surat sajadah. Nah, ini hukumnya adalah dianjurkan ya, anjurkan. Kemudian misalnya surat Iqra itu ya, surat Al-Alaq
wasjud waqtarib. Nah, sudah kita tinggal bersujud. Nah, seandainya imamnya itu sudah sujud, dia tidak mau karena mungkin tidak tahu, ya ini ya, batalat sholatuhu, dia batal sholatnya. Jemaah haji dulu kita 2015 ya, datang di Madinah itu jam 2 malam. Nah, saya lupa kalau memberitahu ini hari Jumat subuh. Setelah bagian kunci istirahat lalu mereka rombongan sholat di Masjid Nabawi. Nah, pas subuh Jumat itu imam membaca sajadah. Nah, itu kan. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, sujud ternyata banyak jamaah ini rukuk. Nah, hanya pulang, Pak Ustaz tadi kayaknya imamnya salah, Pak Ustaz. Ini imam Masjid Nabawi bisa salah. Nah, jadi ini penting, itu namanya sujud ya, tilawah. Nah, fardunya itu apabila dia di luar sholat pada saat membaca maka niyatun. Nah, saya niat sujud, fatakbirun, lalu dia membaca takbir, sebelum sujud dia membaca Allahu Akbar. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya sujud kasujudis sholat, sebagaimana sujud sholat. Nah, di dalamnya itu membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa sarafa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Insyaallah sudah hafal semua ya Pak Mustain ya. Jadi sujud wajahku kepada zat yang menciptakan wajah itu dan membentuknya, wa saqqa sam'ahu, di dalam wajah ini ada telinga, wa basarahu ada mata, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha besar Allah yang sebaik-baik pencipta. Nah, ini fadilah-fadilah keutamaannya sujud tilawah ini. Ada hadis Nabi, idza qara'a ibnu Adam, ketika manusia membaca ayat sajadah, fasajadah, lalu dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka setan itu dia kabur lalu menangis. Nah, ini hadis Sahih Muslim ini. Jangan nih, Pak Ustaz kok tahu ini Rasulullah, hadis Sahih Muslim ya. Jadi kalau tadi pas ada ayat sajadah lalu kita itu sujud, maka setan itu kabur menangis. Wa yaqulu, lalu dia berkata setan itu, ya wailata, aduh ini kok bisa ini manusia ya, umira ibnu Adam, manusia disuruh sujud kok dia bersedia, falahul jannatu, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi macam dia iri gitu ya. Wa umirtu bisujudi, adapun aku diperintah untuk sujud, fa'asaitu, aku membangkang ya, fali annar, maka aku akan masuk neraka. Nah, jadi itu mbahnya dulu iblis itu ya. Iblis itu mbahnya, nah, anak-anaknya itu namanya setan-setan itu. Nah, jadi dia, aduh kenapa kok manusia itu mau bersujud dia masuk surga, sementara aku seperti ini membangkang dan tidak mau bersujud sehingga aku masuk neraka. Nah, itu dia menangis ya, menjerit kesakitan pada saat melihat ada manusia mau bersujud. Dan ini kita keuntungan karena nanti di akhirat itu banyak orang-orang yang disuruh bersujud. Sudah di hari kiamat itu, mari kita semuanya, ternyata itu banyak sekali orang yang tidak bisa, sudah ditekuk-tekuk begini tidak bisa. Nah, dalam Al-Quran itu kan fala yastati'un ya, diperintah untuk sujud, mereka ini tidak mampu. Jadi berbahagialah kita ini di dunia ya, termasuk kenikmatan yang sangat besar itu kita posisi bersujud itu, dan nanti akan diinginkan semua manusia ketika dia tidak mau bersujud itu nanti di akhirat disuruh di padang mahsyar itu disuruh bersujud, tetapi posisi tubuh mereka ini tidak mau bersujud. Nah, jadi sujud tilawah itu satu kali saja ya, satu kali saja. Kemudian untuk sujud syukur ya, sujud syukur ini ada
penjelasan di dalam kitab-kitab ini, apabila kita mendapatkan kenikmatan, dan ini ada sebab-sebabnya. Jadi sujud itu harus ada sebabnya. Seperti tadi sholat kita sujud, kemudian mendengarkan ayat sajadah, kemudian di sini ada syukur ya. Harus ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, tidak boleh kita ini bersujud. Ya. Auhujum nikmatin, atau nikmat yang sangat besar, kahudusi walad, seperti mendapatkan anak. Jadi anak ini kan nikmat. Jadi pada saat lahir tidak apa-apa, nanti ayahnya, ibunya, tapi ibunya kan melahirkan masuk sujud itu. Nah, jadi ibunya tetap saja, nah ayahnya ini sujud, dibanding anaknya sudah lahir, sujud. Nah, setelah itu kemudian mengadani anaknya, telinga kanan azan, telinga kiri qomat. Nah, itu. Au qudumi ghaibin, atau kedatangan orang yang hilang, lama hilang. Seperti kemarin ibu-ibu saya ketemu di perbatasan Papua Nugini, itu kok mau menjemput siapa? Ada 3 orang menjemput suami saya Pak Ustadz, sudah 3 bulan. Kemana ini? Nyasar dari pantai Hamadi, nyasar ke Papua Nugini, hanya ditangkap polisi di sana. Udah 3 bulan. Jadi suaminya menghilang karena diseret oleh ikan hiu gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya lama tidak datang, nah kita sujud. Termasuk biasanya jemaah haji ya, turun dari pesawat, nah, sujud itu. Au nasrin ala atu, atau pertolongan dari musuh ya, jadi selamat. Ya, misalnya ada orang mabuk dikejar begini, kita selamat, nah itu sujud syukur. Karena jati min gharqin, selamat dari tenggelam. Jadi mestinya kapal ini dia tenggelam, dia selamat. Au harqin, selamat dari kebakaran. Ya. Nah, ini dianjurkan untuk sujud. Nah, biasanya itu pemain-pemain sepak bola itu yang Muhammad Salah dari Mesir itu ya. Kalau diterjemahkan jadi Muhammad Salah, mestinya Salah gitu. Itu kan pemain MU Pak Uri. Nah, jadi biasanya langsung gol gitu, langsung ngajak, kemudian ada yang sujud. Nah, itu gimana ya? Karena dianggap ini sujud syukur ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i di sini memang mensyaratkan itu harus menutup aurat ya, menutup aurat. Kemudian ya tadi kalau memang nikmat yang besar tadi mungkin dirasa gol gitu ya, gol pertandingan sepak bola lalu dia sujud syukur, ya enggak apa-apa. Kan menurut mazhab Maliki memang paha ini tidak termasuk aurat ya. Orang Mesir itu ada beberapa yang mazhab Maliki. Nah, di Indonesia kayaknya timnas tidak pernah sujud syukur ya. Nah, berarti yang tidak usah lah itu ya, nanti malah ribut. Nah, jadi ini aturan-aturan boleh kita ini sujud syukur, sujud biasa saja, sujud biasa. Artinya ini kalau bagian dari syukur kan insya Allah nikmat kita itu akan ditambah. Kok ini hambaku saya kasih nikmat kok sujud. Nah, ini bagian bagi syukron ya, syukuran ini bagian dari sujud syukur, dan ini disunahkan ya, dianjurkan menerima nikmat-nikmat yang banyak. Kemudian yang terakhir itu adalah sujud sahwi ya. Sujud sahwi ini apabila lupa atau ragu-ragu rokaat, apakah rokaat 3 atau 4. Nah, berarti kalau ragu-ragu kita ambil rokaat yang paling kecil, rokaat yang ketiga. Setelah itu kita nambah 1 rokaat, setelah itu kita kemudian sujud sahwi. Ini kubaila ya, ini sajdah dianjurkan, disunahkan kubaila salam, sebelum salam. Nah, sujudnya ini 2 kali. Kalau tilawah dengan sujud syukur tadi 1 kali, kalau sujud sahwi ini jumlahnya ada 2. Nah, gitu. Wa in kathura sahwu, meskipun di dalam sholat itu lupanya banyak. Subuh ini kan mazhab Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Nah, lupa kunut subuh, lupa apa lagi, tidak ada tahiyat awal ya. Misalnya itu sholat isya, itu sholat isya, dia lupa rokaatnya,
kemudian juga lupa tidak tahiyat awal. Jadi double lupanya itu, sudah tidak tahiyat awal, rokaatnya lupa juga, ragu-ragu. Maka tetap itu sujudnya ya tetap 2 tadi itu, jangan 2 kali 2, jangan ya, tetap 2. Ini qubailah salam, sebelum salam. Nah, membaca subhana man la yanamu wala yashu. Nah, ini 2 kali ya, 2 kali. Nah, karena ini meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad ya. Sunnah ab'ad itu sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi, yaitu tasyahud awal. Nah, kalau imamnya itu pas lupa maghrib, isya atau zuhur, asar, nah itu kita ingatkan subhanallah itu. Kalau masih imamnya itu posisi masih belum sempurna, nah itu bisa dia turun lagi. Tapi kalau sudah sempurna itu sudah biarkan saja, ikuti saja. Jangan sudah subhanallah 1 kali, ini imam masih lanjut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, jangan gitu ya, biarkan saja, nanti ikuti. Nah, itu imamnya nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi seandainya itu tidak sujud sahwi ya tidak apa-apa. Ya karena ini hukumnya adalah sunnah. Nah, tasyahud awal ya. Nah, kalau tasyahud akhir lupa berarti batal ya, karena ini termasuk dari rukun ya. Saya kira mungkin itu ya. Jadi gambaran-gambaran dari bagian-bagian dari sujud yang dianjurkan, insyaallah manfaatnya banyak.